Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah sudut kota Cirebon, tepat di pinggir jalan kecil yang ramai dengan lalu lalang orang, berdirilah sebuah gerobak tua berwarna biru pudar. Catnya sudah terkelupas di beberapa bagian, kayunya mulai lapuk dimakan usia. Namun gerobak itu adalah saksi bisu perjuangan hidup sebuah keluarga. Gerobak itu milik Pak Riki, seorang pria berusia 60 tahun. Bersama istrinya Bu Rini yang sudah menemaninya selama puluhan tahun, setiap sore, sekitar pukul 5. Mereka mulai mendorong gerobak keluar dari rumah kontrakan sederhana menuju tempat biasa berjualan. Udara sore di Cirebon terasa lembab, jalanan ramai dengan anak-anak muda yang nongkrong, pekerja pulang kantor, dan orang-orang yang mencari makan malam murah. Di sanalah gerobak mie menyek-mie dengan kuah kental khas Cirebon menjadi satu-satunya harapan mereka untuk mengisi perut keluarga dan menyambung hidup. Bu, air rebusannya jangan terlalu penuh, nanti susah angkatnya, kata Pak Riki sambil menuang air ke panci besar di atas tungku kecil. Tangannya keriput, gemetar sedikit karena usia, tapi gerakannya masih cekatan. Iya, Pak, jawab Bu Rini sambil menyiapkan irisan seledri dan bawang goreng di wadah kecil. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Mereka sudah terbiasa dengan kerja keras. Setiap malam, Bu Rini melayani pembeli, sementara Pak Riki memasak mie di panci besar yang mendidih. Asapnya mengepul hingga membuat wajahnya selalu basah oleh keringat. Aroma mie kuah menyebar, menggoda siapa saja yang lewat. Namun meski begitu, penghasilan mereka tak pernah cukup. Mereka punya dua anak, Fajar, berusia 19 tahun, yang baru masuk kuliah, tapi sudah sering menunggak biaya semester. Lalu ada Salsa, anak perempuan berusia 12 tahun, yang duduk di bangku SMP, yang beberapa kali hampir tidak bisa ikut ujian, karena uang sekolahnya terlambat dibayar. Seringkali, ketika malam sudah larut dan dagangan habis, Bu Rini duduk lemas di kursi plastik, menghitung uang hasil jualan hari itu. Pak, ini nggak cukup lagi. Besok harus bayar uang sekolah Salsa. Tapi sisa uang kita cuma segini, ucap Bu Rini lirih, suaranya bergetar. Pak Riki terdiam, wajahnya mengeras. Ia tahu benar beratnya hidup, tapi apa daya, semua hanya bergantung pada gerobak tua dan dagangan mie yang tak seberapa. Di sisi lain, ada satu beban lagi yang selalu menghantui pikirannya. Pesaing baru bernama Pak Sulis. Warung Pak Sulis berdiri tak jauh dari lokasi jualannya, hanya sekitar 2 gang. Awalnya, Pak Riki tak terlalu memedulikan. Tapi sejak warung itu buka, pembelinya semakin hari semakin sedikit. Orang-orang lebih memilih mie di warung Pak Sulis karena tempatnya lebih bersih, kursinya banyak, dan rasanya katanya lebih gurih. Pak, tadi saya lewat warungnya Pak Sulis, penuh sekali orang yang makan di sana, kata Bu Rini suatu malam. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Ucapan itu membuat hati Pak Riki semakin gelisah. Usianya sudah tua, tenaganya makin melemah. Sementara anak-anak masih butuh biaya besar. Kalau usaha ini sampai gagal, habislah harapan mereka. Malam itu, setelah semua mangkuk dicuci dan gerobak didorong pulang, Pak Riki duduk termenung di depan kontrakan mereka. Angin malam bertiup pelan, tapi hati Pak Riki terasa sesak. Ia melihat wajah Fajar yang sedang belajar di meja kecil, mencoba mengerjakan tugas kuliah dengan cahaya lampu redup. Ia juga melihat Salsa yang sudah terlelap. Tubuh kecilnya menggigil hanya dengan kipas angin yang berputar pelan. Air mata hampir jatuh dari mata Pak Riki. Dalam hatinya ia berkata, sampai kapan aku bisa bertahan begini? Aku ingin anak-anakku punya masa depan. Tapi dengan gerobak tua ini, apa bisa? Ia menatap gerobak yang disandarkan di samping rumah. Di matanya, gerobak itu bukan lagi sekadar alat mencari nafkah, tapi juga beban yang menyeret hidup mereka. Ia ingin sukses, ia ingin punya warung besar. Ia ingin anak-anaknya tidak lagi dipandang rendah. Namun di balik keinginan itu, ada rasa putus asa yang perlahan tumbuh, membuka jalan bagi sesuatu yang kelak akan membawa
Malam itu adalah awal dari cerita kelam keluarganya. Beberapa minggu terakhir, suasana di tempat jualan Pak Riki berubah. Jika biasanya ada belasan orang antri menunggu giliran makan mie menyet, kini hanya segelintir saja yang datang. Seringkali Pak Riki menunggu hingga larut malam. Tapi mangkuk-mangkuk mie yang ia rebus tak juga laku. Awalnya ia bingung. Tapi lama-lama kabar mulai terdengar. Ada warung mie baru di gang sebelah, tak jauh dari tempat mereka biasa mangkal. Warung itu milik seorang pria paruh baya bernama Pak Sulis. Warung Pak Sulis berbeda dengan gerobak tua milik Pak Riki. Tempatnya lebih modern, meski sederhana, tapi tetap bersih dan terang benderang. Lampu neon menggantung rapi, kursi-kursi plastik berjejer, dan aroma mie yang gurih langsung tercium begitu orang lewat. Pak, lihat itu, penuh sekali warungnya, kata Bu Rini suatu sore sambil menunjuk dari kejauhan. Wajahnya tampak muram. Pak Riki menoleh, dan benar saja puluhan orang tampak duduk berderet, menikmati mie Pak Sulis dengan lahap. Beberapa anak muda bahkan memotret mangkuk mie itu, lalu tertawa-tawa sambil mengunggahnya ke media sosial. Sementara itu, gerobak mereka yang berada di pinggir jalan tampak sepi. Hanya ada satu bapak tua yang datang membeli, itu pun karena sudah terbiasa sejak lama. Hati Pak Riki terasa seperti diremas. Ada rasa iri, juga marah. Selama bertahun-tahun ia berjuang di jalan ini, membanting tulang, menahan panas asap dan dinginnya malam. Namun, begitu pesaing baru datang, semua pelanggan seolah menghilang. Kenapa orang-orang bisa cepat sekali berpindah? Gumamnya lirih. Bu Rini hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu suaminya sedang terbakar emosi, tapi apa daya, rejeki seolah ditarik dari tangan mereka. Malam itu, setelah kembali ke kontrakan, mereka menghitung hasil dagangan Pak. Cuma segini, suara Bu Rini bergetar. Uang yang ada di tangannya tidak sampai 100.000. Padahal biasanya, meskipun pas-pasan, mereka bisa membawa pulang 2 kali lipat dari itu. Pak Riki terdiam lama. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Usia sudah tun, usaha nyaris gagal, dan anak-anak masih membutuhkan biaya. Di kamar sebelah, suara Fajar terdengar dari telepon. Iya, Bu, kampus sudah nagih lagi. Kalau sampai minggu depan nggak bayar, Fajar nggak bisa ikut ujian, katanya dengan nada cemas. Pak Riki menunduk, hatinya semakin sakit. Sementara Salsa, si bungsu, duduk di pojok kamar, sambil menatap lembaran kertas ujian yang kusut. Bu, besok aku juga ditagih uang sekolah. Kalau nggak bayar, aku katanya nggak boleh masuk kelas lagi, ucapnya polos. Bu Rini langsung memeluk anaknya, menahan air mata yang hampir jatuh. Pak Riki menggertakkan giginya. Dalam kepalanya, bayangan wajah Pak Sulis muncul, seolah mengejek. Warung baru itu bukan hanya merebut pelanggan, tapi juga perlahan menghancurkan keluarganya. Beberapa hari kemudian, ketika ia sedang mendorong gerobaknya pulang, Pak Riki berpapasan langsung dengan Pak Sulis yang baru saja menutup warungnya. Pak Riki, lagi sepi ya? Sapa Pak Sulis dengan nada santai, senyum di wajahnya terasa menusuk seperti pisau. Pak Riki menelan ludah. Ia tahu mungkin itu hanya sapaan biasa, tapi di telinganya terdengar seperti hinaan. Alhamdulillah, masih ada rejeki sedikit, jawabnya singkat. Pak Sulis hanya tertawa kecil, lalu melangkah pergi dengan tubuh tegap. Dari kejauhan, terdengar suara istrinya yang memanggil, Sulis, jangan lupa besok kita belanja bahan lebih banyak, ya. Pelanggan makin ramai. Suara itu menampar hati Pak Riki. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan, apakah usaha mereka akan hancur karena satu orang pesaing? Namun di balik rasa putus asa itu, perlahan-lahan muncul bisikan lain di dalam hati. Bisikan gelap yang berkata, ada jalan pintas untuk melawan semua ini. Kalau kau berani, kau bisa jauh lebih besar dari Pak Sulis. Dan sejak malam itu, kebencian sekaligus keputusasaan terhadap pesaingnya semakin menguat, hingga akhirnya membawa ia dan istrinya pada keputusan paling kelam dalam hidup mereka. Malam itu suasana di kontrakan Pak Riki terasa berat. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bu Rini sedang duduk di dapur kecil, menatap sisa uang hasil jualan yang tak seberapa. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Pak, kita harus gimana? Fajar butuh bayar kuliah. Salsa juga ditagih sekolah. Kalau begini terus, kita nggak bisa bertahan, ucap Bu Rini dengan suara bergetar. Pak Riki diam. Ia duduk di kursi kayu yang sudah relet, menunduk dalam, seolah mencari jawaban di lantai tanah. Dalam hatinya berkecamuk rasa malu,
marah, sekaligus putus asa. Saat itulah, seorang pria tua berambut putih datang menghampiri gerobak mereka yang terparkir di depan kontrakan. Pria itu langganan lama, sering membeli mie tiap malam. Malam ini, ia datang hanya untuk ngobrol. "Rey, kamu kelihatan makin susah, ya," ucap pria itu dengan suara berat. Pak Riki hanya tersenyum pahit. "Namanya juga hidup, Pak. Dagangan makin sepi, pesaing makin banyak." Pria tua itu menatapnya tajam. Senyum samar muncul di wajahnya. "Kalau kamu mau, ada jalan. Tapi bukan jalan biasa. Jalan cepat, jalan pintas. Banyak orang sudah mencobanya. Hidup mereka langsung berubah." Pak Riki mengernyit. "Maksudnya, jalan apa?" Pria itu mendekat. Suaranya menurun seperti berbisik. "Pesugihan, Rick. Ada dukun di pinggiran kota, dekat hutan. Orang bilang, siapapun yang berani melakukan ritualnya, rezekinya lancar. Warung sepi bisa jadi ramai. Gerobak bisa berubah jadi ruko." Ucapan itu membuat jantung Pak Riki berdegup kencang. Bu Rini yang mendengarnya dari dalam rumah langsung keluar. Wajahnya pucat. "Pak, jangan dengarkan. Pesugihan itu berbahaya," katanya cepat, tapi pria tua itu tertawa pelan. "Berbahaya? Hidupmu sekarang juga berbahaya. Anakmu bisa berhenti sekolah, kuliah anakmu bisa putus. Kau mau lihat mereka jadi apa nanti? Jadi pengangguran? Jadi bahan ejekan orang?" Kata-kata itu menusuk hati Pak Riki. Ia terdiam, wajahnya menegang. Benar, semua yang diucapkan pria itu terasa nyata. Setelah pria itu pergi, Bu Rini menatap suaminya penuh cemas. "Pak, jangan pernah pikirkan itu. Kalau kita sampai terjerat pesugihan, hidup kita bisa hancur." Pak Riki hanya menjawab lirih. "Tapi kalau kita nggak lakukan apa-apa, anak-anak kita juga hancur." Bung, beberapa hari kemudian, tekanan hidup semakin menumpuk. Fajar pulang membawa surat dari kampus. Jika biaya semester tidak segera dibayar, namanya akan dikoret dari daftar ujian. Salsa menangis di rumah karena dipermalukan guru akibat menunggak uang sekolah. Malam itu, Pak Riki akhirnya mengambil keputusan. Dengan wajah muram, ia berkata pada istrinya, "Bu, malam ini kita pergi ke hutan itu. Aku sudah dapat alamat dukun yang dibilang orang kemarin." Bu Rini menatap suaminya lama sekali. Air matanya jatuh, tapi akhirnya ia hanya mengangguk. "Kalau itu memang satu-satunya cara, aku ikut, Pak. Aku nggak tega lihat anak-anak kita terus menderita." Jam menunjukkan pukul 12 malam. Langit gelap, hanya ada bulan pucat yang tertutup awan. Pak Riki dan Bu Rini berjalan pelan menuju hutan di pinggiran kota Cirebon, membawa sesajen berupa kemenyan, ayam hitam, dan bunga 7 rupa sesuai petunjuk. Di dalam hutan, suasana begitu menyeramkan. Angin berdesir, pohon-pohon tinggi berderak seperti berbisik. Aroma tanah basah bercampur bau kemenyan menyengat. Mereka tiba di sebuah gubuk tua. Dari dalamnya terdengar suara gamelan samar, padahal tidak ada siapa-siapa. Di depan gubuk, seorang pria berpakaian hitam sudah menunggu. "Dialah dukun itu. Selamat datang, kalian berdua sudah siap?" Suara dukun itu berat. Matanya tajam berkilat di kegelapan. Pak Riki dan Bu Rini saling pandang. Lalu mengangguk pelan, dukun itu menyalakan kemenyan. Lalu mulai melantunkan mantra dengan bahasa aneh yang tidak mereka mengerti. Suasana hutan semakin mencekam. Suara jangkrik mendadak hilang, digantikan oleh suara langkah-langkah berat dari kegelapan. Tiba-tiba, muncul sosok hitam tinggi besar dari balik pepohonan. Matanya merah menyala. Suaranya bergemuruh seperti ribuan orang menjerit. Pak Riki dan Bu Rini gemetar ketakutan, tapi dukun itu berkata dengan tegas, "Jangan takut, inilah penunggu hutan. Jika kalian berani menyerahkan diri dan menepati janji, rejeki kalian akan mengalir deras." Makhluk itu mendekat, bau amis darah tercium sangat kuat. Suaranya menggema, menyeramkan. "Apa yang kalian relakan untuk mendapatkan kekayaan?" Pak Riki menelan duda, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Apa saja. Asal anak-anak saya bisa sekolah. Asal dagangan saya maju." Sosok itu tertawa, suaranya membuat pohon-pohon bergetar. "Baik, aku terima. Tapi ingat, semua ada bayarnya. Jika kau lalai, keluargamu akan jadi gantinya." Bu Rini menutup mulut, hampir menjerit. Pak Riki memegang tangannya erat, meski dalam hatinya ketakutan luar biasa. Malam itu, perjanjian kelam dimulai. Mereka pulang dengan hati berdebar, membawa janji yang akan mengubah hidup mereka, tapi juga perlahan menyeret mereka ke jurang kegelapan.
Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Pak Rike dan Bu Rini. Setelah pertemuan pertama dengan dukun di hutan, hati mereka masih diliputi rasa takut. Namun di sisi lain, ada perasaan lega karena mereka merasa sudah menemukan jalan keluar dari kesulitan. Dukun itu meminta mereka kembali 3 malam kemudian untuk melanjutkan ritual yang lebih besar. Ritual perjanjian. Hari yang ditentukan pun tiba. Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Langit gelap pekat tanpa bintang, hanya bulan sabit yang tertutup awan hitam. Pak Rike dan Bu Rini berjalan pelan memasuki hutan, membawa sesajen yang sudah dipersiapkan. Ayam cemani, ayam hitam legam, bunga 7 rupa, kemenyan, serta sebotol darah kambing. Di dalam hutan, suasana semakin mencekam. Angin bertiup dingin, membuat daun-daun kering beterbangan. Sesekali terdengar suara burung hantu, seolah memberi tanda bahaya. Bu Rini menggenggam tangan suaminya erat-erat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Tak lama, mereka tiba di gubuk reyot yang sama. Dukun itu sudah menunggu, mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah tertutup sebagian kain. Matanya tajam menyala di balik kegelapan. "Kalian sudah siap?" tanya dukun itu dengan suara berat. Pak Rike mengangguk, meski lututnya gemetar. "Kami siap, Guru, asal anak-anak kami bisa sekolah dan dagangan kami bisa maju." Dukun itu tersenyum samar. "Baik, tapi ingat, apa yang kalian minta harus dibayar dengan pengabdian. Kalian akan mendapat rejeki besar, tapi ada tumbal yang harus disiapkan." "Tutumbal?" Suara Bu Rini tercekat, wajahnya pucat. Dukun itu menyalakan dupa kemenyan, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa yang aneh. Udara di sekeliling mereka mendadak berubah. Suara malam hutan lenyap. Jangkrik dan burung malam seolah bungkam. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Dari balik pepohonan muncul sosok mengerikan. Tinggi hampir 3 meter. Tubuhnya hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala. Dan mulutnya penuh taring. Bau amis darah menyebar kuat. Membuat perut terasa buang. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti menghantam bumi. Suaranya bergemuruh seperti ribuan suara bersatu. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pak Rike menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya ingin dagangan saya maju. Saya ingin punya warung besar. Saya ingin anak-anak saya bisa sekolah dan kuliah tanpa kekurangan." Makhluk itu tertawa, suaranya membuat telinga berdenging. "Itu bisa aku berikan. Tapi kalian harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya." "Apa yang harus kami berikan?" tanya Bu Rini dengan suara nyaris, berbisik. Makhluk itu menunduk, matanya menatap tajam. "Setiap bulan, kalian harus memberikan sesajen darah, ayam, kambing, atau apapun yang berdarah. Tapi ingat, jika suatu saat kalian lupa atau tidak sanggup, darah keluargamu sendiri yang akan aku ambil." Bu Rini langsung menutup mulut, menahan jeritannya. Pak Rike memejamkan mata, dadanya sesak. Namun ia mengingat wajah Fajar yang hampir putus kuliah, dan Salsa yang hampir dikeluarkan dari sekolah. Dengan tekad yang dipaksakan, ia mengangguk, "Baik, saya sanggup." Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar, panjang, dan hitam seperti arang terbakar. Jari-jarinya tajam seperti cakar. "Letakkan tanganmu di tanganku. Dengan ini, perjanjian kita sah." Pak Rike menatap istrinya. Bu Rini menggeleng keras, air matanya jatuh deras. "Pak, jangan, ini gila. Kalau sampai salah, kita semua bisa mati." Tapi Pak Rike menoleh ke arah istrinya dengan tatapan penuh kepasrahan. "Bu, aku melakukan ini demi anak-anak kita, demi masa depan mereka." Dengan tangan gemetar, Pak Rike akhirnya menaruh telapak tangannya di atas telapak makhluk itu. Seketika, terasa panas luar biasa menjalar dari tangannya hingga ke seluruh tubuhnya, seolah terbakar dari dalam. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam oleh suara tawa makhluk tersebut. Lalu makhluk itu menghilang dalam kepulan asap hitam pekat, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Dukun itu tersenyum puas. "Mulai besok, hidup kalian tidak akan sama lagi. Gerobak tua itu akan segera berubah menjadi pintu kekayaan. Tapi ingat, jangan pernah lalai. Karena harga dari pesugihan ini bukan hanya harta, tapi juga nyawa." Pak Rike terhuyung lemas. Bu Rini memeluk suaminya dengan tubuh gemetar. Mereka tahu, malam itu mereka baru saja mengikat janji dengan kegelapan, dan sejak malam itu, roda kehidupan keluarga itu perlahan mulai berputar ke arah yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Sejak malam perjanjian itu, hidup keluarga Pak Rike berubah drastis. Gerobak mie menyek yang biasanya sepi,
kini selalu ramai didatangi pembeli. Hari pertama setelah ritual, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Pak Riki membuka gerobaknya, tiba-tiba puluhan orang datang hampir bersamaan, seolah-olah ada yang menggiring mereka. Padahal, tidak ada promosi, tidak ada papan nama baru, bahkan tempat jualannya tetap di pinggir jalan yang sama. Pak, mie 1 ya? Pak, saya 2 porsi, bungkus. Pak, tambah sambalnya yang banyak. Suara pelanggan berdatangan tanpa henti. Bahkan beberapa orang yang lewat langsung menghampiri tanpa ragu, seolah terhipnotis oleh aroma mie yang mengepul dari pancik Bu Rini sampai kewalahan melayani. Tangannya gemetar, keringat bercucuran, tapi wajahnya masih bingung. Pak, kenapa tiba-tiba ramai begini? Bisiknya di sela-sela melayani. Pak Riki hanya menggeleng, meski dalam hatinya ia tahu jawabannya. Perjanjian itu benar-benar mulai bekerja, malam demi malam. Gerobak mereka tak pernah sepi. Dari hasil jualan, mereka bisa membawa pulang uang berkali lipat dari sebelumnya. Dalam hitungan bulan, mereka bukan hanya mampu melunasi tunggakan kuliah Fajar dan biaya sekolah Salsa, tapi juga menabung cukup banyak, sampai akhirnya sesuatu yang dulu hanya mimpi bisa terwujud. Mereka membeli sebuah ruko kecil di pusat kota Cirebon. Ruko itu mereka sulap menjadi warung mie menyek permanen. Dengan cat tembok warna kuning terang, meja kursi baru, dan banner besar bertuliskan, mie menyek Pak Riki asli Cirebon. Warung itu selalu dipenuhi orang, siang dan malam. Bahkan sampai ada antrean panjang di luar ruko. Para pembeli bilang rasanya berbeda, gurih, nagih, dan tidak ada tandingannya. Entah kenapa, ya, mie di sini bikin ketagihan. Rasanya kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin, kata seorang pelanggan sambil menyeruput kuahnya. Pak Riki hanya tersenyum. Meski di dalam hatinya ada rasa ngeri, namun bersamaan dengan kesuksesan itu, hal-hal aneh mulai muncul. Suatu malam, Bu Rini sedang merapikan dapur ruko setelah semua pelanggan pulang. Ketika ia membuka panci besar yang masih berisi sedikit sisa mie, ia hampir menjerit. Kuah di dalam panci tampak merah pekat, mirip darah segar. Aroma amis menusuk hidungnya. Pak, kan, lihat ini. Panggilnya panik. Pak Riki buru-buru mendekat. Tapi saat ia melihat panci itu, kuahnya kembali normal. Berwarna coklat keemasan, seperti biasanya. Kamu capek, Bung, mungkin cuma salah lihat, ujar Pak Riki mencoba menenangkan. Meski wajahnya pucat, Bu Rini tidak menjawab. Matanya tetap menatap panci itu dengan garing. Jantungnya berdegup kencang. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa pelanggan mengaku melihat sosok bayangan hitam di dapur ketika mereka sedang makan. Sosok tinggi dengan mata merah yang hanya terlihat sekilas. Pernah suatu malam, Fajar sedang membantu mencuci piring. Tiba-tiba ia berteriak histeris, lalu jatuh pingsan. Ketika sadar, ia gemetar dan berkata, "Barusan, aku lihat tangan hitam panjang keluar dari bawah meja. Pak, tangannya nyaris menyentuh kakiku." Salsa juga sering mengalami mimpi buruk. Ia bercerita melihat sosok makhluk hitam raksasa duduk di kursi warung, menatapnya dengan mata merah menyala. "Pak, aku takut. Aku nggak mau tidur di warung lagi." Tangisnya suatu malam, Bu Rini semakin resah. Meski uang melimpah, hatinya selalu was-was. Ia merasa warung itu bukan hanya milik mereka, tapi juga ada sesuatu yang ikut menungguinya. Namun Pak Riki selalu mencoba menguatkan hati. "Bu, kita sudah terlanjur jalan di sini. Jangan mundur. Ingat, semua ini demi anak-anak. Jangan takut. Selama kita ikuti aturan sesajen, semuanya akan baik-baik saja." Bu Rini mengangguk pelan, meski hatinya berteriak sebaliknya. Ia tahu benar, setiap bulan mereka harus menyiapkan sesajen darah segar, persis seperti yang diminta makhluk itu. Jika terlambat, suara-suara aneh mulai terdengar di warung. Langkah kaki berat, suara rintihan, bahkan tangisan anak kecil di dapur. Semakin lama, rasa takut itu makin nyata. Di balik kesuksesan mie menyek yang melegenda, ada rahasia kelam yang tidak diketahui para pelanggan. Setiap mangkuk yang mereka santap seolah punya harga tersendiri, dan meski Pak Riki dan Bu Rini mencoba menutup mata, mereka tahu cepat atau lambat, perjanjian itu akan menagih bayarnya. Warung mie menyek Pak Riki semakin hari semakin ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru Cirebon rela antar panjang hanya untuk mencicipinya. Bahkan ada yang datang dari luar kota karena mendengar cerita soal rasa mie yang unik dan nagih. Di sisi lain, warung mie milik Pak Sulis justru makin sepi. Dulu, warungnya cukup ramai, bahkan lebih dulu dikenal daripada dagangan Pak Riki.
Namun sejak ruko baru Pak Riki berdiri, pelanggannya satu persatu berpindah. Pak Sulis duduk termenung di bangku kayu warungnya yang mulai berdebu. Tangannya menggenggam rokok yang sudah hampir habis, tapi tak kunjung dihisap. Wajahnya masam, matanya merah menahan amarah. "Istriku, apa kamu gak aneh lihat perubahan mereka?" gumam Pak Sulis kepada istrinya, Bu Lastri, yang duduk di dekatnya. "Perubahan bagaimana, Pak?" tanya Bu Lastri. Pak Sulis mengembuskan napas panjang. "Coba kamu pikir, dulu gerobak mereka sepi. Jangankan buat ruko, buat makan saja susah. Sekarang, baru beberapa bulan saja, sudah bisa buka cabang. Itu nggak masuk akal." Bu Lastri terdiam. Ia juga merasa aneh, tapi takut berkomentar lebih jauh. Malam itu, Pak Sulis memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pura-pura menjadi pelanggan di warung Pak Riki. Duduk di kursi kayu, ia memesan semangkuk mie menyet. Saat mie itu datang, aroma gurihnya begitu kuat. Pak Sulis menyeruput kuahnya. Memang enak, rasanya kayak bumbu, gurih, sedikit pedas, dan sulit dijelaskan. Namun, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kuahnya seperti terlalu hidup, seolah-olah bukan sekadar campuran bumbu, melainkan ada energi lain yang membuat lidahnya terus ingin makan lagi. "Rasa ini bukan rasa biasa," gumamnya sambil meletakkan sendok. Ia lalu memperhatikan sekeliling. Beberapa pelanggan makan dengan lahap, bahkan ada yang terlihat seperti kehilangan kesadaran. Menjuap mie tanpa henti hingga wajahnya memerah di sudut ruangan. Pak Sulis sempat melihat bayangan hitam tinggi berdiri di dekat dapur. Matanya merah, lalu menghilang begitu saja ketika ia berkedip. Bulu kuduknya berdiri. Ia langsung tahu, ini bukan warung biasa. Sepulang dari sana, ia tak bisa tidur. Bayangan sosok hitam itu terus menghantui pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan menemui seorang dukun tua bernama Ki Surya, yang terkenal sakti di daerah itu. Ki Surya tinggal di rumah sederhana di pinggir desa, dikelilingi pohon beringin besar. Saat Pak Sulis datang, dukun itu sudah menunggunya, seolah tahu maksud kedatangannya. "Aku tahu kenapa kamu datang," ucap Ki Surya pelan sambil menyalakan dupa. "Kamu ingin tahu rahasia tetanggamu itu, bukan?" Pak Sulis terdiam, lalu mengangguk. Ki Surya menutup matanya, lalu menggumamkan mantra. Asap dupa semakin pekat, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Setelah beberapa saat, Ki Surya membuka mata dengan tajam. Mereka sudah melakukan perjanjian. Itu jelas sekali. Aku bisa mencium bau darah di setiap mangkuk mie yang mereka sajikan. Pak Sulis tercekat. Jadi benar, mereka pesugihan. Ki Surya mengangguk. Ya, mereka menyerahkan sesajen pada makhluk gaib. Itulah yang membuat warungnya selalu ramai. Tapi ingat, semua perjanjian ada bayarnya. Dan bayaran itu pasti mengerikan. Pak Sulis mengepalkan tangannya. Amarah dan dendam membara di dadanya. Kalau begitu, Ki, tolong hentikan mereka. Aku tidak bisa diam melihat mereka kaya raya dengan cara kotor, sementara orang lain menderita. Ki Surya memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. Baik, tapi kalau aku mulai bergerak, pertarungan ini tidak akan mudah. Makhluk yang melindungi mereka adalah makhluk kuat. Bisa saja nyawamu ikut terlibat. Pak Sulis menelan ludah, tapi tekannya sudah bulat. Aku siap. Lebih baik mati melawan daripada hanya melihat. Malam itu juga, Ki Surya mengajaknya melakukan penglihatan gaib. Di halaman rumah, Ki Surya menancapkan dupa besar, menaburkan bunga 7 rupa, dan menggambar lingkaran dari garam. Pak Sulis duduk di dalam lingkaran, sementara Ki Surya mengucapkan mantra keras-keras. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meski malam itu langit cerah tanpa tanda hujan. Lalu, dari arah gelap, muncul suara-suara aneh, suara tawa serak, rintihan, dan langkah kaki berat. Seketika, bayangan hitam tinggi muncul di hadapan mereka. Matanya merah menyala, giginya tajam, tubuhnya berbau amis darah. Pak Sulis langsung ketakutan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi Ki Surya berdiri tegas, menatap makhluk itu. Inikah makhluk penjaga warung mie itu? Seru Ki Surya lantang. Makhluk itu hanya tertawa keras, suaranya menggema menyeramkan. Haha, kalian tak akan bisa menghentikan kami. Mereka sudah menjadi milik kami. Dan siapapun yang mengganggu, akan mati. Pak Sulis menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Saat itu juga, ia sadar bahwa dirinya sudah melangkah ke jalan berbahaya yang tak bisa lagi ia mundurkan. Sejak malam penglihatan itu, Pak Sulis tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
ia mendengar suara tawa serak dan bayangan makhluk hitam yang menatapnya dengan mata merah menyala. Namun, tekadnya sudah bulat, ia harus menghentikan pesugihan keluarga Pak Riki, meski nyawanya jadi taruhannya. Ki Surya, dukun yang ia datangi, memberi peringatan keras. Sulis, jalan yang kamu pilih berbahaya. Makhluk itu bukan sembarangan. Di balik mereka, ada dukun kuat yang menjadi perantara. Jika kita bergerak, pertarungan ini akan mengundang bencana besar. Pak Sulis mengepalkan tangannya. Biar saja, Ki, aku nggak rela lihat mereka hidup mewah dengan cara kotor. Orang lain kerja keras, mereka malah pakai jalan pintas. Ki Surya hanya mengangguk pelan. Ia tahu tak ada gunanya menahan lagi. Malam berikutnya, Ki Surya melakukan ritual untuk menelusuri siapa dukun yang menjadi perantara Pak Riki di dalam gubuk bambu yang hanya diterangi lampu minyak. Ki Surya menggambar simbol-simbol kuno di lantai tanah, lalu membakar kemenyan. Asap mengepul pekat. Mata Ki Surya mendadak terbalik, hanya terlihat putihnya. Dengan suara serak, ia berucap, nama itu Karyo. Ya, Karyo sang dukun hitam dari pesisir utara. Dia yang memberi jalan bagi Riki dan istrinya. Pak Sulis menahan napas. Nama itu bukan nama asing. Dulu, Karyo dikenal sebagai dukun sakti yang ditakuti, namun sudah lama menghilang dari kampung. Rupanya ia masih hidup, bersembunyi, dan kini menjadi dalang di balik pesugihan monyet itu. Tak lama kemudian, kabar pertarungan gaib mulai tercium. Dukun Karyo rupanya sudah merasakan ada pihak yang mencoba mengganggu perjanjian dengan makhluk gaibnya. Malam itu, ketika Ki Surya sedang bermeditasi di rumahnya, angin berhembus kencang tanpa alasan. Atap rumah bambunya berderit keras. Tiba-tiba, bayangan hitam berwujud anjing besar masuk ke pekarangan rumah. Matanya merah, liurnya menetes, giginya tajam seperti besi panas. Pak Sulis yang ada di sana langsung panik. Tai itu apa? Ki Surya berdiri tegap, mencabut keris pusaka yang sudah dilumuri minyak wangi khusus. Itu kiriman Karyo, makhluk penyerang. Anjing hitam itu mengaum keras, lalu melompat ke arah mereka. Dengan cepat, Ki Surya menusukkan kerisnya ke tanah sambil membaca mantra. Dari tanah keluar api kecil berbentuk lingkaran, membuat anjing itu tak bisa mendekat. Namun, anjing itu tak berhenti. Ia mengaum lebih keras, tubuhnya membesar hingga setinggi manusia dewasa, lalu menghantam lingkaran api itu. Api padam, dan makhluk itu masuk ke rumah. Pak Sulis berteriak ketakutan. Ki, kita mati. Ki Surya menutup matanya, lalu meniup segenggam garam. Anehnya, garam itu berubah menjadi kilatan cahaya yang menghantam anjing hitam itu. Seketika, tubuhnya meledak jadi asap hitam pekat yang lenyap terbawa angin. Pak Sulis terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, aku kira tadi nyawaku benar-benar melayang. Ki Surya hanya tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Karyo belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Keesokan malam, Ki Surya mengajak Pak Sulis ke sebuah ladang kosong di luar kota. Di sanalah mereka mengadakan ritual perlawanan. Menurut Ki Surya, jika ia tidak melawan langsung, maka kiriman gaib dari Karyo akan terus datang dan bisa membunuh mereka kapan saja. Ladang itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya pucat. Ki Surya membuat lingkaran besar dari kapur, menancapkan dupa di 4 penjuru, lalu mulai membaca mantra. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari arah utara, muncul kabut hitam pekat. Suara tawa menggema, tawa serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Bah, Surya, sudah lama kau berani menantangku lagi. Kali ini, kau akan mati. Suara itu jelas suara Karyo. Dari balik kabut, sosoknya muncul. Pria tua berambut kusut, mengenakan jubah hitam, dengan mata merah menyala. Di sekelilingnya, bayangan makhluk hitam berwujud manusia tanpa wajah berkeliaran, siap menyerang. Pak Sulis gemetar hebat, lututnya lemas. Ki, kita bisa menang melawan dia? Ki Surya menggenggam kerisnya erat, matanya tajam. Kita tidak boleh mundur. Jika kita kalah, Cirebon akan dikuasai makhluk-makhluk ini. Pertarungan pun dimulai. Karyo melemparkan segenggam tanah kuburan, yang seketika berubah jadi puluhan kelelawar besar menyerang. Ki Surya membalas dengan meniupkan mantra ke kerisnya, lalu mengibaskannya. Dari keris itu, keluar cahaya putih yang membakar kelelawar-kelelawar itu hingga hangus. Namun, bayangan-bayangan hitam mulai masuk ke lingkaran pelindung Ki Surya. Suara jeritan aneh terdengar di telinga Pak Sulis, membuat kepalanya nyeri luar biasa. Ia menutup telinga, tapi tetap mendengar bisikan, serahkan nyawamu.
Serahkan anakmu. Pak Sulis hampir hilang kesadaran, tapi Ki Surya menepuk pundaknya keras. Jangan dengarkan. Fokus pada doa. Pertarungan semakin sengit. Langit malam tiba-tiba berubah kelam. Petir menyambar tanpa hujan. Dua dukun sakti itu saling mengadu ilmu. Cahaya putih melawan kabut hitam. Mantra suci melawan kutukan neraka. Pak Sulis hanya bisa berjongkok di tanah, berdoa agar nyawanya tidak diambil malam itu. Ia sadar, dirinya bukan hanya penonton, ia juga sudah menjadi bagian dari pertarungan mematikan ini. Dan di tengah pertempuran itu, suara lain tiba-tiba terdengar, suara perempuan menangis, lirih tapi jelas. Pak Sulis menoleh, dan dari kejauhan, ia melihat sosok Burini, istri Pak Riki, berdiri dengan wajah penuh darah. Pertarungan di ladang kosong itu semakin mencekam. Petir menyambar, kabut hitam semakin pekat, dan mantra-mantra gaib saling bertabrakan di udara. Ki Surya masih berusaha menahan serangan Karyo, tapi tenaga gaib yang dilepaskan lawannya semakin kuat ke Pak Sulis, yang hanya bisa berjongkok di tanah, terus mendengar bisikan-bisikan menakutkan. Suara itu membuat kepalanya hampir pecah. Serahkan keluargamu, serahkan nyawamu, gantikan mereka. Pak Sulis menutup telinganya erat-erat, namun suara itu semakin keras. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan. Ia menoleh, dan benar di pinggir ladang berdiri sosok Burini, istri Pak Riki. Rambutnya terurai, wajahnya pucat penuh darah, matanya kosong, dan tangannya menggenggam sesuatu yang mirip potongan daging Pak Sulis. Suara lirih itu terdengar jelas. Tolong, aku sudah terjebak. Pak Sulis berusaha berdiri, namun tubuhnya lemas. Bu, apa maksudmu? Sosok Burini mendekat, langkahnya lambat, tubuhnya kaku. Saat semakin jelas terlihat, Pak Sulis baru sadar, wajah itu bukan wajah manusia biasa. Kulitnya seperti terkelupas, darah mengalir dari matanya, dan mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi hitam runcing. Itulah harga yang mereka bayar. Bisik sosok itu, aku hanya bayangan. Rini asli sudah lama bukan manusia lagi. Ki Surya menoleh cepat ketika melihat Pak Sulis hampir terseret ke arah bayangan Burini. Dengan lantang ia berteriak, "Sulis, jangan dekati dia. Itu jelmaan, kiriman dari Karyo." Sekejap kemudian, sosok Burini menjerit melengking, lalu berubah menjadi asap hitam pekat yang melilit tubuh Pak Sulis. Pak Sulis terbatu. Tubuhnya terasa ditarik ke bawah tanah. Namun Ki Surya menusukkan kerisnya ke tanah, memanggil cahaya putih yang meledakkan asap hitam itu. Pak Sulis jatuh tersungkur, nyaris kehilangan nyawanya. Karyo tertawa keras. Suaranya menggema di tengah ladang. "Haha, Surya, kau tak bisa menghentikan kami. Riki dan istrinya sudah jadi milikku. Usaha mie itu akan terus berkembang, dan setiap mangkuk mie yang dimakan orang akan menjadi tumbal baru." Hahaha, Pak Sulis tercekat mendengar itu. Jadi benar, rahasia terbesar mie menyek Pak Riki bukan hanya soal sesajen darah, melainkan setiap pembeli tanpa sadar ikut memberikan energi untuk memperkuat pesugihan itu. Semakin banyak yang makan, semakin kuat pula makhluk gaib yang melindungi usaha mereka. Ki Surya mengarang marah. "Karyo, kau menjadikan orang-orang tak bersalah sebagai tumbal. Ini sudah kelewatan." Karyo hanya menyeringai, matanya merah menyala. Itulah harga kekayaan cepat. Dan keluarga Riki menerimanya dengan senang hati. Hanya menunggu waktu sampai anak-anak mereka pun ikut ditagih. Pak Sulis merasa darahnya berdesir. Bayangan wajah Fajar dan Salsa, anak-anak Pak Riki, melintas di kepalanya. Mereka masih muda, polos, tak tahu apa-apa. Jika benar yang dikatakan Karyo, cepat atau lambat mereka akan menjadi korban. Tidak boleh terjadi. Desis Pak Sulis dengan sisa tenaga. Namun sebelum ia bisa bergerak, Karyo melambungkan tangannya. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam panjang, seperti akar pohon, yang meraih tubuh Pak Sulis, dan menyeretnya. "Aku akan jadikan kau tumbal pertama, Sulis, biar kau tahu rasanya mati perlahan." Pak Sulis berteriak sekuat tenaga, tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Ki Surya panik, lalu melemparkan segenggam bunga 7 rupa ke arah Pak Sulis. Ajaibnya, tangan-tangan hitam itu terbakar, dan melepaskannya. Pak Sulis jatuh tersungkur lagi. Kali ini tubuhnya penuh luka. Nafasnya memburu, tapi tekadnya semakin keras. "Ki, aku nggak akan mundur. Kita harus bongkar semua ini. Orang-orang harus tahu apa yang mereka lakukan." Ki Surya menatapnya dengan sorot tegas, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita harus menyerang balik malam ini juga. Kalau tidak,
Besok ruko itu akan semakin kuat dijaga makhluk gaib. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka berdua lalu menggabungkan tenaga. Ki Surya menusukkan kerisnya ke tanah, membaca mantra panjang. Angin berputar kencang, petir menyambar berkali-kali. Dari arah barat, cahaya putih terang muncul, menandakan bantuan dari leluhur Ki Surya turun tangan. Namun dari arah timur, kabut hitam semakin pekat. Makhluk-makhluk tak berbentuk mulai bermunculan. Pertarungan gaib mencapai puncaknya, langit malam seolah terbelah menjadi dua. Satu sisi putih bercahaya, satu sisi gelap mencekam. Pak Sulis menatap pemandangan itu dengan ngeri. Di balik semua cahaya dan kabut, ia melihat jelas wajah Pak Rike dan Bu Rini berdiri di tengah-tengah. Mata mereka kosong, tubuh mereka setengah manusia setengah bayangan. Mereka berdua berbisik lirih. Suaranya terdengar menyeramkan, "Ini semua demi anak-anak kami. Demi uang. Demi kekuasaan." Pak Sulis merinding. Ia sadar, keluarga itu sudah terlalu jauh masuk dalam perjanjian, dan untuk menyelamatkan mereka, mungkin hanya kematian yang bisa memutus rantai pesugihan itu. Pertarungan di ladang kosong itu mencapai puncaknya, langit malam mendadak gelap gulita, hanya sesekali disambar petir yang menyinari wajah Karyo yang menyeramkan. Di sisi lain, cahaya putih dari keris Ki Surya berusaha menahan serangan kabut hitam yang semakin pekat. Pak Sulis berdiri di pinggir lingkaran, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Ia ingin lari, tapi hatinya tahu, semua ini harus diselesaikan malam itu juga. Jika tidak, Cirebon akan dipenuhi makhluk gaib pemangsa manusia. Karyo mengangkat kedua tangannya. Dari tanah muncul sosok-sosok menyeramkan. Manusia tanpa wajah, bertubuh tinggi kurus, dengan tangan panjang seperti cabang pohon. Mereka bergerak lambat, namun tatapannya kosong menusuk Kiul. "Ini prajuritku, Surya, kau tidak akan sanggup melawan mereka," teriak Karyo dengan suara parau. Ki Surya merapal mantra sambil mengangkat kerisnya tinggi. Cahaya putih menyembur, membuat beberapa makhluk itu terbakar dan lenyap jadi asap. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, terus bermunculan dari tanah. Pak Sulis panik. "Ki, mereka enggak habis-habis. Apa kita bisa menang?" Ki Surya menjawab singkat, "Kita hanya bisa menang jika sumber kekuatan mereka dihancurkan, yaitu perjanjian keluarga Riki dengan makhluk gaib." Seolah mendengar itu, tiba-tiba di tengah ladang muncul sosok Pak Rike dan Bu Rini. Mereka tampak berbeda, wajahnya pucat, mata kosong, kulit mereka seakan menyatu dengan kabut hitam. "Jangan ganggu kami," bisik Pak Rike lirih, "ini semua demi anak-anak kami. Demi masa depan keluarga kami." Bu Rini ikut bersuara, nadanya penuh histeris. "Kami hanya ingin kaya. Kami hanya ingin dihargai. Kenapa kalian iri?" Pak Sulis melangkah maju, menahan rasa takut. "Riki, Rini, kalian sudah salah besar. Lihat apa yang kalian lakukan. Orang-orang tak bersalah jadi korban, dan anak-anak kalian sendiri akan ikut ditagih." Tiba-tiba, suara tangis terdengar. Dari balik kabut, muncul Fajar dan Salsa, kedua anak Pak Rikit. Wajah mereka ketakutan. Tubuh mereka ditarik-tarik oleh bayangan hitam. "Ayah, ibu, tolong!" teriak Fajar. "Bu, aku takut." Tangis Salsa meraung. Pak Rike dan Bu Rini menoleh. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Karyo tertawa keras. "Haha, anak-anak itu adalah bayaran berikutnya. Kau, Riki, sudah tahu sejak awal. Sekarang waktunya aku mengambil janji itu." Pak Riki menjerit putus asa. Ia berlari mencoba meraih Fajar dan Salsa, tapi tubuhnya ditahan bayangan hitam. Bu Rini berusaha menarik anak bungsunya, tapi tangannya malah menembus tubuh Salsa seakan anak itu hanyalah bayangan. "Kami nggak sanggup lagi," jerit Bu Rini, air matanya bercucuran. Pak Riki menoleh ke arah Ki Surya dan Pak Sulis. "Tolong selamatkan anak-anak kami. Bunuh kami kalau perlu. Asal mereka jangan jadi tumbal." Ki Surya mengatupkan mata, lalu berteriak lantang, "Sulis, inilah saatnya. Kalau kita ingin menghentikan Karyo, kita harus putuskan perjanjian mereka dengan darah mereka sendiri." Pak Sulis menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa maksud Ki Surya. Mereka harus mengorbankan Pak Rike dan Bu Rini agar kontrak pesugihan itu terputus. Karyo marah besar. Menyadari niat itu, ia mengirimkan kabut hitam pekat yang langsung melilit leher Pak Sulis. Tubuh Pak Sulis terangkat ke udara, ia megap-megap, wajahnya membiru. Ki Surya menghunus kerisnya,
membaca mantra panjang, lalu melesat ke arah Pak Rike dan Bu Rini. Cahaya putih menyelimuti kerisnya. "Riki, Rini, maafkan aku," teriak Ki Surya, lalu menusukkan keris itu ke tanah tepat di depan kaki mereka. Cahaya putih menyembur besar, menelan tubuh Pak Rike dan Bu Rini, sekaligus mereka berdua menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar cahaya, kabut hitam yang melekat pada mereka menjerit seperti ribuan suara, lalu terlepas ke udara dan meledak jadi abu. Di saat yang sama, cengkeraman kabut pada leher Pak Sulis terlepas, ia jatuh terhuyung, terbatuk keras, hampir kehilangan kesadaran. Jeritan Karyo menggema di langit malam. "Tidak, kalian berani memutus perjanjianku." Tubuh Karyo mendadak membesar, matanya merah menyala, giginya bertaring, kulitnya hitam legam seperti arang. Ia berubah menjadi wujud aslinya, setengah manusia, setengah iblis, namun tubuhnya tidak stabil. Karena perjanjian dengan keluarga Rike sudah terputus, kekuatannya juga ikut melemah. Ki Surya mengambil kesempatan itu dengan sisa tenaga terakhir. Ia menusukkan kerisnya tepat ke dada Karyo sambil berteriak, "Atas nama leluhur, aku kembalikan kau ke asalmu." Tubuh Karyo bergetar hebat, lalu meledak menjadi asap hitam pekat yang lenyap tersapu angin. Ladang itu sunyi, angin berhenti berhembus, langit kembali terang, bulan purnama memancar tenang. Namun di tanah, tubuh Pak Rike dan Bu Rini tergeletak kaku, mata mereka terpejam, wajahnya pucat, darah mengalir dari mulut mereka, mereka mati dengan mengenaskan. Tubuhnya gosong sebagian seolah terbakar dari dalam. Fajar dan Salsa menangis histeris di sisi jasad orang tuanya. "Ayah, ibu, jangan tinggalin kami." Pak Sulis hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa bersalah, meski ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Ki Surya terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Perjanjian sudah berakhir, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Pak Riki dan istrinya menyebar. Orang-orang hanya tahu mereka mati mendadak di ladang. Tak ada yang tahu kebenaran kelam di balik usaha mie minyak itu. Warung dan ruko-ruko milik mereka tutup selamanya. Orang-orang yang dulu selalu antre, kini takut mendekat. Nama mie minyak Pak Riki hanya jadi bisik-bisik seram di kalangan warga Cirebon. Namun malam-malam berikutnya, beberapa orang mengaku masih mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari dalam ruko kosong itu. Kadang, aroma mie yang gurih menyebar begitu saja di jalanan. Padahal tak ada siapapun yang memasak dan konon, jika ada orang yang terlalu penasaran dan mencoba masuk ke ruko itu, ia akan mendengar suara lirik dari dapur, "Demi anak-anak, kami demi uang, demi kekuasaan." Itulah akhir dari kisah pesugihan mie minyak, kisah penuh darah, keserakahan, dan harga mahal dari sebuah perjanjian terlarang.